Iya. Oke guys, selamat datang di OP. Obrolan. Oh iya aku ya. Lupa itu. No, ini gak gimmick ya. Ini gak gimmick nanti. Iya dah, programmer. Tepuk tangan. Ulang lagi. Ulang lagi. Bihun. Bihun. Oh iyalah. Dekian baik. Oh, sekarang baru aja mau deki aja. Kira dulu kah? Iyalah. Kelepah gue, Cuk. Ayo. Oke guys, selamat datang di OP. Obrolan. Programmer. Tepuk tangan deh. Kelepay bro, lo gue undang nih. Oke, cool. Jadi kali ini kita ada satu topik baru yang menarik nih untuk dibahas gitu ya. Perasaan dari kemarin menarik terus sih Dan. Enggak, tapi ini menarik banget sih. Oh, iya. Karena Siap. ini adalah salah satu topik yang menurutku menarik tuh nggak hanya di level basic aja, tapi juga ketika kita nanti berkarir semakin hari meningkat nih karir kita gitu. Itu juga merupakan satu hal yang penting menurutku sih. Dan ya aku rasa mungkin Ilham Aka udah ngalamin kali ya, dan ya let's see, kita bakal bahas lebih lanjut soal hal ini. Jadi apa tuh gitu kan. Jadi Ya, kita bakal Kamu jangan so imut Dan. Jadi kita bakal bahas tentang cara estimasi sebuah timeline dari suatu project. Menarik kan? Jadi kita bakal coba bahas dan kupas tuntas gitu ya. Karena ngomongin soal estimasi gitu, ketika kita memperkirakan suatu hal, dalam konteks ini adalah suatu timeline dari suatu feature atau project, itu tuh bukan soal mendapatkan jawaban yang clear gitu. Oh, kalau projectnya ini, timelinenya ini gitu. Kalau timelinenya ini, tapi it depends gitu, tergantung kan. Banyak banget variabel yang mempengaruhi kita untuk menentukan suatu timeline dari suatu project kan. Banyak hal. Tapi ini timeline dari sisi apa? Dev kah atau bisnisnya? Karena kan kalau bisnis kan kadang udah ada tanggalnya gitu kan, kayak oh kita maunya tanggal sekian tuh rilis karena ngejar kebutuhan bisnis dan usernya gitu. Nah ini perlu clear dulu nih. Harusnya dari sisi dev gak sih? Sisi Dan bisa development kita, sih. iya, yang bisa Nah, kita ini ya. Karena jadi kayak engineer gak mungkin nentuin timeline bisnis. Nah, makanya Iya. itu perlu clear dulu kan. dan itu juga bukan ranah kita kan. Iya. Nah, berarti ya konteksnya berarti ini kita developer gitu ya. Ini udah ke define nih, PRD-nya udah jadi gitu. Kemudian desainnya udah clear dan firm, gak ada perubahan lagi. Yang biasanya ada perubahan udah gak ada gitu kan. Iya. Nah, Gimana? itu baru nih kita mau baru bisa nge-estimate gitu kan lah ya. Dan ini Oke. gak spesifik hanya untuk front end back end ya, atau secara general berarti ya, Kak Ham. Iya harusnya ya sama-sama aja. Gak ada General ya. pemisahan antar front and back end gak sih kalau estimasi itu? Iya. Bisa diarahkan ke ranah yang lebih general. I see. Intinya Betul. nge-estimate as a software engineer dari kita gitu ya. Ini kayaknya bakal berapa lama gitu kan. Nah, oke, jadi itu yang bakal kita bahas dan itu menarik banget ku rasa gitu. Pertama, aku pengen bahas soal sebenarnya ada nggak sih kayak kalau kita ngoding kan biasanya ada best practice-nya ya, kayak apapun itu, declaring a function, kemudian naming suatu variabel yang baik dan benar, bahkan ada guidance-nya nih, clean code kayak gitu kan. Oke. Nah, pertanyaannya adalah gimana kalau semisal ini adalah mengestimasi suatu timeline gitu, di mana itu merupakan salah satu tanggung jawab dan job desk dari seorang software engineer juga gitu. Jadi nggak melulu soal kita ngoding doang, tapi kita juga harusnya bisa nge-planning gitu kan. Kita bisa harus nge-estimate gitu. Ketika ada suatu feature gitu ya, ditanyain sama produk, kamu mau jawab kayak gimana gitu. Nah, mungkin kamu ada ini kah, apa kayak gimana sih best practice-nya atau kayak cara melakukan estimasi timeline suatu project ataupun feature dengan baik dan benar gitu. Apakah ada suatu framework kayak kalau menentukan itu baiknya kayak gimana gitu, best practice-nya seperti apa gitu. Karena gak dapat dipungkiri gitu ya, kadang kita suka ketika melakukan estimasi itu tuh overestimate dan juga underestimate gitu. Ya, Dan ya, tentu keduanya kurang gitu ya. dan tentu keduanya nggak baik kan. Kalau misal kita overestimate gitu kan, itu nanti bakal jadinya Ya Iya, betul. terlalu ini kan. Jadi terlalu ini misalnya maksudnya terlalu jauh gitu kan. Langsung Kayak diginiin ini, kah?
Kenapa 2 hari? Iya. Dan Ya kan kalau harusnya seminggu terus bilang ini berapa 3 minggu. Wah, udah terlalu jauh banget gitu kan. ya, dan Akhirnya kalau nggak bisa underestimation ini. juga berarti itu jadinya gimana, Ham? Timnya yang sakit sih ya. Iya. Yang kerja Iya, gitu. iya. Betul, betul. Bisa Iya. jadi lembur malah nanti gitu Iya, kan. lembur, Ya, heeh. jadi kita berusaha untuk cari titik tengahnya gitu di obrolan ini. Iya, iya, iya. Gimana Mungkin caranya kita ngebalance nggak gitu. terlalu perfect tapi mendekati ke arah tengah gitu ya Iya, mungkin gitu ya. sih. Karena kan perfect ya kan sangat-sangat mustahil ya untuk dilakukan gitu. Betul. Ya, mungkin aku ke Betul. Aka dulu kali ya. Ya, Ya, oke. what do you think, Kak? Ya, kalau menurutku gini ya, sebenarnya kalau secara natural gitu ya, estimasi dan lain-lain itu kan datang, dengan bertambahnya pengalaman gitu kan. Kayak Betul, misalkan kita betul. udah ngerjain ini, sebelumnya udah ngerjain itu, kasus kayak gini, kasus kayak gitu. Itu planning dan estimasi itu akan datang secara natural gitu. Kayak, kalau ada problem kayak gini gimana? Oh, ini kayaknya nih sekian jam atau sekian hari atau effort-nya karena bla 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 bla. Itu udah ada pandangan di sana gitu kan. Nah, cuma tricky-nya adalah ketika, kita itu harus mengestimasi sesuatu yang mungkin belum pernah melakukan, task tersebut ya, tapi mungkin kayak itu case-nya berbeda gitu. Kayak Case-nya berbeda. iya, kayak misalkan, kalau sebelumnya misalkan ada CRUD, nah ini CRUD-nya beda lagi gitu, atau sebenarnya ada fitur-fitur baru yang mungkin mirip seperti fitur-fitur yang udah kita kerjain, tapi ini kayak agak berbeda sedikit gitu loh. Nah, Iya. itu tuh jadi agak bias jadinya ketika kita ngomong, "Oh, kalau sebelumnya aku ada fitur ini tuh kayaknya sekian hari, tapi ini ya udah sekian hari juga sama kayak yang sebelumnya." Nah, itu bisa jadi kayak akan terjadi tadi yang nggak pas antara terlalu underestimate atau overestimate tadi gitu ya. Kecuali kok tadi kita bener-bener yang sangat 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 senior, dalam artian senior itu kayak pengalamannya kayak 5 tahun, 6 tahun, 7 tahun udah bikin project A, B, C, D, udah lama, udah kayak semua case itu kayak udah pernah dicoba atau dibuat gitu kan. Itu kayak bener-bener langsung tembak udah langsung bener gitu kan. Tapi kalau misalkan baru-baru belajar mengestimasi, itu tuh menurutku bisa dicoba dengan cara di-breakdown dengan lebih kecil gitu. Sebuah task yang sangat-sangat gede ini gitu, semakin Sekecil apa? sekecil sampai kita yakin, aku yakin ini sekian. Karena kan Ganti padding itu perlu gak? Ya gak gitu, Ham. karena kan apa ya, terlalu kecil juga Nggak kayak baik. terlalu detail kan, Terlalu detail ngapain dan gitu kan. ya, Itu kayak enggak capek. heeh. Iya. Malah jadi lama nge-estimate, enggak ngoding-ngoding nanti gitu. Nah, Nah, jadi breakdown-nya berarti apa tuh iya se- patokannya gitu. patokannya? Sedetail sampai kita yakin satu task ini bakal sekian. Misalkan nih ya, Contoh, contoh, oke. Misalkan ada kasus di mana harus mengestimate sebuah screen, di dalam screen itu ada fitur untuk menampilkan data, searching, Oke. sorting, pagination. Standar lah ya. Ya, oke. oke, Nah, dashboard nih berarti ya. Nah, ini ngomongin front end-nya ya, back end nanti dulu gitu. Ya. Front end nih ceritanya nih, implement front end-nya ya kan. Nah, kasusnya adalah, mungkin itu udah pernah dilakukan gitu kan di entah di company sebelumnya, di project sebelumnya dan lain-lain gitu. Tapi ini kayak tempat yang baru. Kita gak tahu Code base-nya baru misalkan. Iya, code base-nya baru. Kita gak tahu arsitektur yang sekarang itu kayak gimana, sekenceng apa buat bikin fitur kayak gitu, ataukah harus masih bikin sendiri semua atau udah ada reusable-nya dan lain-lain, kayak itu kan gak tahu semua kan. Nah, mungkin cara yang pertama sebelum breakdown tadi ya, ini baru sadar juga. Itu ngelihat medan perangnya dulu nih kayak gimana gitu kan. Wow. Jadi pahami situasi dan kondisi Situasinya, tim, kemudian juga dari sisi teknikalnya Code base-nya juga gitu itu ya. kayak gimana, benar-benar. Jadi memahami dua hal ya. Jadi kayak orangnya, tim membernya kayak gimana, karakteristiknya, pace ngodingnya seperti apa gitu ya. Baru dari sisi implementation detail di teknikalnya juga seperti apa. Kita harus tahu Lihat dulu secara medan perangnya keseluruhan. ya, kayak gitu ya. Mungkin sebelum mulai tadi breakdown gitu. Nah, terus habis itu oke, setelah aku baca-baca code base-nya, terus udah ngelihat apa namanya, mungkin timnya kayak gimana gitu kan. Komposisinya. Tapi kan masih belum seyakin itu, kayak aku langsung nembak, wah ini sehari jadi nih gitu kan. Tapi kan masih belum seyakin itu, kayak masih ngerasa kayaknya masih ada hal-hal yang unknown yang bakal bikin ini kayaknya gak sehari deh. Nah, masih ada keraguan gitu kan. Ya udah di breakdown lagi, kayak misalkan nampilkan datanya dulu deh. Ada satu task yang bilang oke, implement feature untuk showing the data. Ya udah, nge-show aja udah, gak ada pagination, gak ada sorting, gak ada filtering dan lain-lain. Ya udah, murni nampilin. Dan dengan ngelihat code base-nya tadi, aku lebih yakin lagi nih. Oh, kalau cuma menampilkan
dengan code base yang ada, katakanlah ini kayaknya nggak bakal sampai sehari deh. Hmm. Setengah hari aja kayak nyampe nih kayaknya. 4 jam udah aman nih misalkan. Ya. Showing sama integrasinya sama UI-nya udah ini aman nih 4 jam. Contoh ya gitu. Ya walaupun nggak se-ekstrim jam-jaman gitu biasanya kan ada story point something gitu kan. Betul. Tapi dia main jam lah biar simple gitu kan. 4 jam gitu misalkan buat show data gitu misalkan. Karena ada tadi ini belum bisa di-reuse, UI-nya harus bikin lagi bla 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 ini 4 jam. Aku benar-benar yakin nih katakan. Hmm. Ya udah clear yang di satu task buat nge-show data tadi. Nah, terus I see. untuk implement filtering. Nah, tadi kelihatan kan, oke untuk filtering doang dari tadi udah ada show datanya ngefilter. Kayaknya aku yakin ini bakal sangat-sangat simpel kalau udah ada fitur untuk nampilin datanya. Ini sejam beres nih. Sama feedback-feedback dan lainnya gitu. Sejam beres nih karena mungkin kalau implementnya mungkin setengah jam terus ditambahin buffer code review dan lain-lain mungkin setengah jam lagi contoh gitu ya. Udah sejam nih beres nih. Ini sangat-sangat Oke. kecil gitu. Udah. Jadi kayak sangat-sangat clear gitu. Nah, ketika udah di filter tadi udah clear, di breakdown sampai jadi apa implement filter tadi udah clear gitu kan. Kita udah yakin, ya udah gak usah di breakdown lagi kayak bikin UI, Oke. bikin integrasi, bikin padding gitu. Kayak gitu sih ya. Ya. Aku mau nyambung Ilham terhadap apa yang tadi sempat di-mention sama Aka ya. Tadi kan Aka ya intinya dia mesti nge-breakdown sampai clear gitu ya. Tapi kan untuk menentukan timeline terus nanti ini kan ngomongin planning ya, tapi pada saat proses eksekusi yang apa kita udah planning bisa jadi beda kan. Yap. Ada banyak hal di luar kontrol kita yang tiba-tiba kayak nggak tahu ya apapun itu ya. Tiba-tiba ada suatu kondisi tertentu sehingga kayak jadinya apa yang kita estimasi di awal justru nggak tepat gitu kan. Fiturnya nambah, requirement-nya Nah, berubah gitu ya. ya kayak Iya, gitu-gitu. iya. Atau tadi kayak Aka sempat mention, oh ya udah kita sebenarnya katakanlah ini bisa sekitar mungkin Sekian jam gitu. sekian jam atau berapa story point gitu. Tapi kita kasih buffer juga karena ada code review di sana. Nah, menurutmu kayak apa hal yang mesti kita pikirkan sehingga pada akhirnya bisa meminimalisir kayak kesalahan estimasi kita tadi gitu. Tapi ya again kita nggak benar-benar bisa ideal kayak Iya, ini iya. 1 hari 2 hari, tapi kan seenggaknya meminimalisir gitu, mencapai untuk itu. Biasanya apa aja yang harus dipertimbangkan? Iya, mungkin pertama yang saya yakini itu kita baru untuk timeline-nya itu kita depend banget sama pertama requirement-nya. Jadi requirement-nya harus dijelasin dulu, mau develop sampai mana, scoping-nya sampai mana gitu. Nah itu baru kita bisa melangkah ke planning. Jadi kayak timeline tuh buat saya itu depend sama requirement dan planning gitu kan. Nah planning ini ya tadi kita baca medan perangnya gitu kan. Nah, jadi kita sebelum nentuin timeline berapa hari gitu agar gak miss juga, kita harus tahu medan perangnya gitu. Kita breakdown kira-kira kita untuk develop feature ini itu butuh task apa aja. Misalkan ada, kita harus tahu juga tuh kita depend ke tim lain nggak ya, ada dependensi ke tim lain nggak ya gitu misalkan ya. Itu kan hal-hal yang harus kita lihat juga ya. Kalaupun kita depend ke tim lain, kita perlu tahu juga ada dev juga nggak di tim tersebut gitu kan. Kalau misalkan ada dev, itu kan masuk timeline kita juga kan ya. Untuk rilis ini dia harus rilis juga gitu. Nah itu kan perlu juga ya. Jadi ada dependensinya. Nah kita harus pikirin juga dependensinya terhadap tim lain gitu. Misalkan ada juga kadang yang saya temui dependensi data gitu. Misalkan saya pernah dapat task gitu ya, task untuk inject data gitu misalkan. Inject data, saya bilang ini datanya simple sih. Mungkin setengah hari beres gitu kan. Untuk apa? Inject datanya gitu. Tapi dengan kondisi saya hanya mengacu pada desain tabel database yang saya bikin. Ini kayaknya oke nih, gampang nih gitu kan. Saya belum tahu waktu itu kondisinya datanya seperti apa, serandom apa datanya, apakah harus diolah lagi atau enggak gitu. Apakah ada baca medan perang ya? Ya, jadi kayak kalau cuma bikin script insertnya itu mungkin setengah hari beres gitu. Tapi kita kadang ya udah setengah hari gitu kan. Tapi kita tadi baca medan perangnya kurang detail gitu. Kita nggak tahu tuh data dari produk, dari bisnis, dari manapun serandom apa, seberantakan apa gitu kan. Akhirnya kita harus optimize lagi gitu kan. Itu perlu detailin kan. Makanya untuk meminimalisir itu ya planning kita harus kuat sih sebenarnya.
Jadi kayak requirement-nya oke nih sampai sini nih. Oke, kita Hmm. kita lock requirement-nya gitu. Scope-nya sampai sini, fiturnya gitu. Baru tuh kita planning secara teknisnya gimana gitu. Kita cari tahu depend kemana aja, butuh siapa saja, stakeholder-nya siapa saja dan Hmm. lain-lain gitu sih. Nah, Ya, ya. kalau itu kita udah clear nih, oke datanya bentuknya seperti ini, oke kita harus terlukis yang tadi ya, inject data ya. Saya bilang setengah hari awalnya misalkan. Terus tiba-tiba datanya masuk, perlu diolah lagi, perlu dioptimas lagi gitu kan. Oh, ternyata ini perlu diolah lagi, gak bisa setengah hari nih, paling seharian atau besok nih baru beres gitu kan. Nah Hmm. itu kan tadi gara-gara kita nggak paham medan Ya, perang kan ya sebenarnya. sih. Mhm, Itu mhm. sebenarnya kayak sama kalau semisal aku nggak tahu ya mencoba merelatekan aja tapi beneran relate atau enggak. Tapi kan kita juga sebagai software engineer ketika interview pun gitu ya, coding interview, system design interview, Ya. itu kan pasti juga salah satu hal yang diuji dari suatu kandidat, dia tuh good as software engineer mau kita hire atau enggak, salah satunya dari kemampuan dia gathering information and requirement kan. Ya, Ya, Apapun betul itu betul. sih ya. kayak pertama kita aku nggak tahu ya kalau selama ini belum kayaknya kalau sistem desain kan mostly di backend. Nanti aku coba tanya ke Ilham gitu ya. Nah, kalau di sistem code di biasanya live code interview gitu ya, yang Mhm. modelnya soal kayak lead code kayak gitu, Ya. HackerRank gitu kan. Mhm, mhm. Nah, itu Algoritma gitulah ya. algoritma. Itu kan juga sebenarnya melatih kemampuan nge-planning kita dan yang tadi yang Menggali informasi dan menggali informasi requirement. gathering requirement atau yang kita tadi bilang Ya, adalah medan perang kan, ya, memahami gitu. ya. Karena kayak ketika kita salah memahami masalah, solusinya pun pada akhirnya salah yang kita coding gitu Yap, kan. yap, yap, Ataupun yap. ketika kita apa ya, katakanlah nge-gather requirement dari suatu permasalahan coding itu nantinya bakal mempengaruhi dari solusinya gitu. Kayak semisal oh ternyata kalau katakanlah soalnya adalah number. Oh dia bisa apa ya biasanya klarifikasi itu kalau Yap. semisal Mhm, nah mhm. ini numbernya ada possibility apa segala macam kan biasanya kita mesti validasi dan Ah, betul klarifikasi betul. terlebih dahulu kan. Nah, itu seberapa relate itu menurutmu kah? Kayak assessment di coding interview live code itu dengan kemampuan planning kita di keseharian kerja. Ya itu kalau di kamu apa sambungin ke sana ya sangat-sangat relate jadinya kan. Apalagi yang itu tadi ya, yang untuk sistem desain interview ya. Karena Hmm. kan tadi kita nggak bisa ngasih solusi yang proper kalau misalkan kita sebenarnya nggak tahu masalahnya apa, jadi kita nggak bisa ngeset goals-nya kita mau kemana gitu. Kalau goals-nya Hmm. kita udah nggak tahu ya solusinya juga nggak bakalan proper. Kalau solusinya nggak proper bisa jadi kita kita kan mengestimasi itu kan mengestimasi effort yang harus dikeluarkan kan. Ya. Berarti sangat terikat sama solusi tadi dong. Hmm. Kalau solusinya A ya estimasinya untuk mengestimasi A gitu Ah, kan. Hmm. betul. Solusi B yang mengestimasi B gitu kan. Nah, tapi kalau A sama B ini udah kita milihnya salah, lah berarti estimasinya juga Salah. salah dong. Ini bukan masalah ini ya, salah mengestimasi A-nya, tapi bahkan kita mengestimasi sesuatu yang salah. Iya, Kebayang nggak maksudnya? solusinya Kebayang yang nggak salah maksudku? sih ya. Iya, Ya, Solusinya itu yang udah salah. udah jauh berbeda gitu Ya, kan. ya, ya. Mhm, I see. Iya. mhm, Nah, kalau mhm. sistem desain ya biasanya kan kalau interview sistem desain relate banget nih sama back end kan. Iya, Ham ya. Kayak apapun nih biasanya yang dipertimbangkan, oh mau kasih caching lah, kemudian nanti perlu CDN atau enggak segala macam, terus nanti apapun kita butuh indexing dari database-nya segala macam. Nah, kalau dari pengalamanmu Ham selama sistem desain interview dan direlatekan dengan keseharianmu di kerjaan, especially ketika planning itu gimana? Seberapa nyambung dan apa yang kamu rasakan ketika coding interview itu nyambung dengan tasmu yang kemarin, pengalamanmu kemarin? Eh, relate atau enggak ya pasti relate ya. Jadi saya masih ingat sih sebenarnya interview sistem desain saya itu kemarin gimana Oh, gitu. gimana tuh? Jadi mungkin sedikit cerita aja ya kayak eh jadi saya punya case diminta untuk ngeblas WA waktu itu. Blast WA. Ngeblas WA gitu kan. Dengan jumlah data yang besar. Jadi misalkan kita mau ngeblas ke 1 juta user kita gitu. Ngeblas WA gitu kan. Akhirnya saya diminta oke gimana supaya cepat nih prosesnya 1 juta data kan banyak ya. Tuh. Nah, akhirnya ya udah saya bikin sebuah sistem desain. Oh ya, kita coba desain deh pakai eh apa? Worker worker proses gitu misalkan. Kita bikin banyak worker gitu. eh Terus kita tembakin asynchronous ke third party-nya gitu kan. Nah, itu kan kayak planning kita requirement-nya adalah kita mau ngeblas WA gitu ke user kan. Nah,
Akhirnya ya udah cukupnya sampai sana. Akhirnya saya bikin sistem desainnya karena saya belum paham medan perangnya waktu itu. Akhirnya ada satu hal yang miss dari bukan dari desain saya sih sebenarnya, dari ya bisa dibilang dari desain saya sih. Kayak saya kurang bisa memahami medan perang. Misalkan gini, saya oke, solusimu bagus. Kita pakai worker gitu kan, biar cepet gitu kan. Misalkan 1 detik bisa 100 gitu ngirim WA-nya gitu kan. Tapi waktu itu yang gak saya sadari, mampu nggak third party-nya nampung 100 Nah, 100 request per second gitu. Akhirnya saya kan nggak paham kan third party apa yang kita mau kita pakai sebenarnya ya gitu. harusnya itu diklarifikasi dulu. Diklarifikasi, oke, kita mau sedetail itu pakai ya. third party apa gitu. Oke, kuat berapa request per second third party-nya. Kita dari situ kita bisa nentuin kita mau pakai berapa worker gitu kan. Dan di planning fitur yang yang saya buat juga beberapa akhir-akhir ini itu ya belajar dari lesson learned itu akhirnya gitu. Ketika saya bikin planning sistem desain terus depend ke service lain, ya udah saya cari tahu service itu gimana gitu ya. Iya. Oh, requestnya harus seperti ini gitu. Misalkan RPS-nya masuk RPS-nya misalkan ya. RPS-nya seperti ini gitu. Mas, saya mau ada worker proses nih sedetiknya 100 gitu. Oke nggak? Masih kuat nggak? Atau perlu dinaikin gitu resource-nya si service itu. Atau solusinya adalah nggak bisa Mas kalau dinaikin, misalkan cost-nya gede dan lain-lain. Gimana kalau misalkan solusinya di jam-jam yang sepi gitu misalkan. Ngeblasnya gitu misalkan. Itu kan kayak ya di scheduling gitu. Itu kan hal-hal yang perlu diklarifikasi kan akhirnya kan. Yap. Jadi ya itu sih intinya medan perang ya. medan perangnya gitu. Berarti kan kalau kita put in a frame di suatu framework gitu ya, maksudnya suatu kerangka ya atau pattern itu, kalau kita bisa simpulkan berarti pertama gathering information and requirement, maksudnya kita mesti kenalin medan perangnya dulu, itu pertama ya berarti ya. Jadi kayak maksudku kayak kita biar bisa dijadikan patokan gitu sih. Itu pertama. Terus yang kedua berarti yang tadi relate sama Aka, breakdown dengan sedetail mungkin sampai kita bener-bener tahu pasti dan udah nggak ngeblur gitu. Ngeblur ya. Itu 1, 2, apa lagi? Apakah itu udah ada cukup atau ada hal lain yang perlu gitu? Yang terakhir ini sebenarnya ini tuh? mungkin bisa di step pertama atau mau ditambahin yang ketiga tuh sebenarnya bisa ya, depends. Ini karena masih masuk ke ranahnya yang apa namanya, medan perang tadi, ngelihat medan perang tadi. Karena gini kan, kita ngelakuin estimasi. Nah, yang biasanya nggak estimasi itu kan entah seniornya, leadnya gitu kan. Tapi ujung-ujungnya yang ngerjain kan bukan senior atau lead ini gitu kan. Nah, ujung-ujungnya ya engineers team membernya gitu yang bakal ngerjain gitu kan. Dan itu akan sangat-sangat berbeda. Maksudnya bisa jadi task tersebut itu di-assign ke teman-teman yang sudut pandangnya berbeda gitu. Kayak misalkan kita bilang, "Oh, ini gampang banget nih." Tiap hari ngerjain gitu kan soalnya. Ini beres nih sejam gitu. Contoh lah gitu kan. Tapi bisa jadi buat teman-teman yang lain ini enggak sejam juga gitu loh. Ya. Bisa Berarti depend sama ini kan Kak. Knowledge kita terhadap produknya atau fiturnya atau enggak tahu ya code base team membernya juga. Jadi iya kan. Yang biasa aku lakuin juga pas awal-awal itu waktu belum kenal sama teman-teman juga itu yang ngelihat kayak gimana nih sudut pandang teman-teman gitu. Jadi aku tanya kayak, biasanya di sini kalau estimasi itu kayak gimana ya? Maksudnya kalau task yang seperti ini itu biasanya berapa? Task yang seperti ini biasanya berapa? Jadi minta pendapat juga gitu. Pun kalau misalkan aku udah nge-breakdown tadi kan di step 2 kan nge-breakdown tuh. Terus aku minta pendapat kayak, kalau bikin fitur buat ngelakuin filtering atau sorting kayak gini tuh bakalan cepet gak? Atau effortnya kayak gimana? Coba deh bikin aku paham gimana nih effortnya untuk ngelakuin hal ini. Ya udah diceritain kan, wah itu harus bikin custom hook baru lah, harus bikin inilah itulah bla 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 bla. Dari sana kan ternyata masih seperti ini nih caranya nih, atau sudah seperti ini, udah canggih, udah gampang banget bikinnya bla bla bla. Nah, itu menurutmu kayak gimana? Jadi udah aku minta pendapatnya si apa namanya, team member juga, engineers yang nanti benar-benar bakal ngerjain. Nah, jadinya kayak as a senior, as a lead atau siapapun itu yang nge-breakdown itu kayak ada chemistry dengan orang yang bakal ngerjain gitu. Jadi kayak bisa ketika nge-breakdown itu kayak gak cuma mempertimbangkan diri sendiri tapi mempertimbangkan di kepala kita tuh udah ada ini yang ngerjain ini bakal teman-teman nih. Nah, teman-teman nih mindsetnya kalau ngerjain itu kayak gini nih. Jadi kayak bakalan benar-benar pas sama yang dilakuin nantinya. Gak pas juga sih, maksudnya mendekati lah gitu.
I see. Nggak bias hanya untuk kita sendiri, tapi juga oke banget kalau misalkan Mhm. teman kita bilang, "Oh ini nggak bisa secepat itu karena bla 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 bla." Ya kita bisa counter juga, "Oh problemnya di sini ya? Iya, kalau misalkan pakai alternatif yang lain caranya gini, oh bisa sih itu bakal mempercepat." Ya gimana bisa nggak pakai? Oh iya bisa. Jadi kayak Kenali tim member. iya kenali tim membernya kayak gimana gitu. Iya, iya. Oke oke. Berarti kayak mungkin ya kayak katakanlah ada satu task gitu ya. Ini kalau dikerjain oleh si A mungkin bisa jadi itu berapa lama gitu lah. Mhm. Tapi kalau dikerjain sama intern kita mungkin bisa jadi beda gitu kan. Beda Kayak beda kayak banget. gitu Ah, ya iya iya maksudnya? iya, heeh heeh heeh. Betul. Berarti kayak satu task yang udah di-breakdown yang tadi ya udah Mhm. di satu task yang udah di-breakdown bisa jadi lama waktu pengeksekusiannya tuh berbeda Bakal antara satu sama beda-beda lain. bakal beda-beda, heeh. Nah itu kan harus Oh. dipertimbangkan juga gimana cara Berarti ketika nge-planning nge-solve-nya. pun kita juga ngemetain gitu kayak, task ini nih dikerjakan sama siapa, task ini dikerjakan sama siapa gitu? Iya iya iya, heeh. Perlu kayak gitu kan dan nggak bisa ini ya, nggak bisa ke yang apa ya, skill-nya yang apa ya, berbeda gitu loh, beda jauh. Maksudnya kayak, wah ini ada intern sama, yang udah mid level, udah pengalaman banyak. Nah itu terus di-assign ke task yang bobotnya sama. Nah itu kan bakalan sangat mempengaruhi kan. Nah, tapi kalau misalkan Mmm, yang tadi, intern nih misalkan dia pengalamannya masih belum banyak, dikasihlah ke task-task yang mudah dan mmm, mungkin nggak kritikal gitu ya. Jadi Ya, walaupun ini P1, P2 gitu ya. iya, heeh, jadi walaupun ini tidak sesuai, apa namanya, timeline, itu nggak bakal mempengaruhi keseluruhan project mhm gitu. mhm Jadi ya enak, fair gitu kayak dari, teman-teman yang intern juga mhm nggak bakalan, apa ya, kayak "Ayo cepet cepet," gitu, nggak, mhm apa ya, nggak takut juga gitu kan, nggak mhm. buru-buru juga, bisa menikmati proses Ya, belajarnya kayak gitu kan. tapi Iya, kan iya. apa ya, kalau semisal katakanlah ya dalam konteks yang intern tadi, atau siapa pun lah ya junior atau apapun itu, ketika dikasih task yang tadi ya mungkin, dibilangnya nggak kompleks, how do the gimana caranya mereka bisa grow nantinya kalau dikasih task yang so-so gitu loh? Ya pelan-pelan dong, pelan-pelan kan. Kayak awal nih, pas awal-awal aku magang kan nggak langsung masuk sprint tuh, Mmm, Oh, kamu dikasih nggak nggak dianggap gitu ya sama timnya ya? iya nggak dianggap aku gitu ya. "Wah, Iya aku nih nggak usah masuk iya sprint." Wah, iya, bahkan aku ruangannya tuh kayak di pojok gitu, temenin gitu. diasingkan gitu ya. Iya, enggak loh. Enggak. Maksudnya gini, apa, ya tadi, apa namanya, di-assign ke bug fix gitu kan, yang mmm, nggak ikut ke sprint gitu kan. Bukan bug fix production juga yang urgent, yang butuh cepet-cepet gitu kan. mhm, Tapi kayak yang di production tapi yang tadi, P2, P3 gitu, yang oke, nice to Iya. have kayak gitu-gitu kan. mhm, Pelan-pelan mulai kenal sama code base-nya, mulai kenal cara komunikasi timnya juga gitu kan. Kalau bingung harus tanya ke siapa bla bla bla. Nah, si intern ini mulai cepet, mulai ini udah bakal pelan-pelan ya masuk ke sprint juga I gitu. see, Nah, masuk ke sprint juga bukan ke yang langsung task yang apa ya, yang sangat berat yang mmm, bikin dia itu kewalahan, enggak juga, ya pelan-pelan juga masuknya ya gitu kan. diatur ya balance-nya ya? Maksudnya Mhm. kayak perlahan kalau emang dia udah lancar nih ngerjain task yang tipenya kayak gitu, kompleksitasnya seperti apa, baru ditingkatin levelnya Mhm mhm mhm. perlahan gitu, Pelan oke, pelan pelan heeh. pelan pelan gitu. Nah balik lagi ke ngomongin ini Ham, apa namanya, soal estimation gitu ya. Kalau dari experience-mu, itu tuh ketika kamu nge-estimate kayak kamu ini konteksnya kita udah breakdown pertama kita udah paham requirement gathering information secara Medannya udah clear gitu kebayang, ya. mhm Kita paham kondisi dan komposisi tim kita juga, mhm. code base kita udah paham gitu, Oke, kemudian Heeh. udah di nge-breakdown gitu ya. Nah, biasanya kalau kamu nge-breakdown dan katakanlah pada akhirnya menyebutkan suatu hari, bukan suatu hari, menyebutkan berapa lama estimasi itu ke produk gitu ya. Nah, itu kamu biasanya gimana gitu? Apakah yang kamu jadikan landasan adalah per task itu adalah story point gitu ya? Berarti kan dari kompleksitinya ya kan? Biasanya kan pakai metode apa tuh namanya yang satu 2 Fibonacci. Fibonacci. Fibonacci 3. Nah, itu kayak gitu kan? Atau kamu per jam gitu? Ini setengah hari, oh ini 4 jam gitu. Tadi kan sempat kita mention kayak, oh 4 jam, berapa jam. Tapi atau baiknya story point gitu, karena itu suatu task itu adalah satu hal yang ngeblur sebenarnya. Saya nggak tahu ya, mau nanya dulu, kalau story point tuh sebenarnya bobot
Iya kan, bukan kayak berapa harinya kan. Kompleksitasnya Iya, Kompleksitasnya kan sebenarnya kan. esensinya itu ya. Ini yang aku baca-baca ya. Cuma Ush. aku nggak tahu implementasinya works apa enggak karena masih belum ngelihat tim yang cara kerjanya emang kayak gitu kan. Biasanya story point kan di mapping jadi jam gitu kan. Kayak Oh, satu di tuh mapping berapa, jadi jam. dua berapa, tiga berapa yang aku kebanyakan ngelihat gitu kan. Oh, Tapi iya tah. kalau aku Oh iya kah? baca kok aku malah digituin. Makanya saya tadi tanya kan, apakah itu hanya berdasarkan kompleksitas atau ada waktunya gitu. Ada. Satu tuh berapa, dua tuh berapa. Oh, Ada di oh iya mapping iya jadi- ada. Sorry ada. Di tim saya sebelumnya ada sorry. Ada kayak gitu juga. Nah, cuma pas aku baca-baca ide dari story point itu kan berangkat dari problem gini. Kita itu kalau mengestimasi sesuatu itu susah. Maksudnya sering miss gitu kan. Itu tadi Iya. overestimate, underestimate. Tapi kalau kita membandingkan dua hal, mana yang lebih gede, mana yang lebih kecil, itu kita bisa lebih tepat. Kayak contohnya kita mau bikin Filtering. kursi. Bah. Jangan dong. Tadi filtering terus. Iya. Filtering terus. Kamu tadi. Ya kan mau bikin kursi gitu kan. Itu berapa lama tuh bikin kursi? Nah, itu ada yang nyebut 1 jam, 2 jam, 5 jam. Tapi sebenarnya setelah dieksekusi sungguhan, Nggak segitu nggak jam. segitu pas banget gitu kan. Iya. Jadi kayak buat apa ngomong jam? Betul. Kayak gitu Iya kan. iya Nah, iya. tapi kalau kita main perbandingan kayak Perbandingan. iya perbandingan, membandingkan lebih kompleks mana bikin kursi sama bikin meja contoh. Meja Ini dong. agak tahu ya aku sebenarnya gimana, tapi ini aja lah simpel aja gitu kan. Mejanya kayak gimana gitu kan. Tapi normal lah, bayangin meja normal, kursi normal. Jawaban gitu lead kan. sekali ya, tergantung. Tergantung gitu kan. Makanya kalau dibayangkan secara ya sebagai orang awam yang nggak tahu proses bikin kursi sama meja gimana lah gitu. Itu kan bisa sepakat kalau ya lebih susah bikin meja karena lebih gede gitu kan, bahan-bahannya lebih banyak, prosesnya lebih banyak yang dipaku atau apalah kayak gitu kan. Nah, itu sangat-sangat clear kita ngebandinginnya. Kita bisa bilang oh lebih kompleks si meja daripada si siapa tadi? Kursi gitu kan. malah ngeblank ya, Pak. Gitu. Nah, kemudian kalau misalkan kita secara pengalaman itu udah pernah bikin meja gitu kan, dan kita tahu kemarin tuh kita bikin meja berapa lama ya? Katakanlah kita bikin meja 5 hari gitu, contoh ya. Nah, ketika kita disuruh, oke, nanti bikin kursi bakalan berapa lama ya? Kita tahu gak bakal 5 hari. Oh, jadi kan berarti kayak story point tuh ya tadi Iya, perbandingan Membandingkan. ya. Nah, Iya, ini iya, story iya, point-nya iya. berapa nih? Kita bilang, oh, kita udah sepakat kemarin tuh kalau kita bikin meja, kita tandai dia itu story point 5. ya. Contoh ya. Iya. Nah, ini nih berapa? Kan kali ada Fibonacci kan. Ya. Berarti 1 berapa? 1, 2, 3. 3, 5. 7. Nah, anggap meja itu bobotnya 5. Nah, kalau Kok 7 sih? ada 7 kayaknya. Kan 1. Gimana Bentar, aku mau debat dulu. 1, 2, 3 kan. 5. 5. Baru 8 dong, bukan 7 dong. 7 apa 8 sih? 5 tambah 3 kan sebelumnya. Bersing. Udah. Lanjut. Mana bahas Fibonacci. Aku mau bahas apa ya? Gue lupa kan. Bikin kursi, bikin meja. Bikin meja 5. Kemarin kita sepakat, meja nih 5 gitu kan. Nah, ternyata jadinya berapa tadi? Katakan 5 hari lah, realnya nih. Kenyataan realnya gitu kan, yang kemarin terjadi gitu kan. Nah, ya udah kita tentuin aja, meja itu 5. Berarti kursi ini berapa? Nah, kita kalau udah punya pengalaman bikin itu kan udah tahu kan, oh ini perbandingannya kayak gimana. Ya udah kita bilang 1 masuk akal gak? Wah, gak masuk akal karena ini mirip-mirip, terlalu ya jomplang gitu kan. Ya. Kalau 2 kayaknya masih tidak pas deh. 3, oh ya ini mirip-mirip karena kursi itu 5. Meja tuh 5, kalau jadi kursi itu Mungkin 3 gitu. Bisa Mungkin jadi. 3 gitu. Kebayang Jadi sih. kayak lebih. Nah, iya Kak. Nah, itu iya kan, jadi kayak kalau dipetakan ke kondisi timnya juga dan lain. Kalau kemarin kan itu kan dengan data real kan. 5 hari itu dengan data real, kondisi timnya kayak gimana, bla bla bla, bikin meja story point 5 hari gitu kan. I see. Nah, kalau story point 3, nah itu gak bakalan 5 hari gitu. Bisa jadi ya 3 hari atau Ya, gitu. ya, Bisa lebih pas gitu loh. Ya, gimana Ham? Relate gak? Atau kamu ada follow up question? yang mana? Ya soal Yang story point. Pertanyaannya Dani soalnya tadi ada berbeda sama yang akan jelasin kan. Enggak, follow up. Kan ngomongin story point nih sekarang. Iya, iya. Kan? Nah, setuju banget sih perbandingan tadi itu sih sebenarnya. Dan itu juga diterapin di tim saya juga gitu. Kayak
kalau misalkan 5, misalkan kalau 3 gitu misalkan ya. Kita itu nambah endpoint baru gitu misalkan atau Nah. dengan nambah endpoint baru dengan tabel yang belum ada gitu misalkan. Oke, kita sepakat kalau nambah endpoint baru 3. Kalau nambah endpoint baru plus integrasi dengan service lain yang kita nggak tahu, bisa jadi oke ini 5 nih gitu. Tadi kan endpoint baru gitu ya. Tabelnya belum ada 3 tuh. Tapi plus integrasi sama service lain dengan endpoint lain yang kita nggak tahu, harusnya lebih gede dong. Di atas 3 dong. Nanti kan sebenarnya perbandingan juga kan. Ya. Ya enggak sih? Yap. Itu setuju banget sih dan itu dipakai juga di tim saya untuk tentuin story point gitu sih. Dan itu harusnya ada ini gak sih Ham? Biar timnya juga bisa membantu mengestimasi ya dan mengklarifikasi, mengkonfirmasi. Itu kayak perlu ada dokumentasinya gitu gak sih? Ada guidance-nya ya. Iya sih. Kayak Ada. story point yang satu tuh tas yang kayak Apa? gimana. Iya. Contoh-contohnya Dua. yang real kemarin kayak gimana? Jadi gitu. kita bisa berkaca sama itu. Iya gak sih? Iya, aku Ada. ngerasa kayak gitu. Di tim saya ada. Ada kan? Ada, di tim Iya, saya ada. aku ngerasa kayak Santai, gitu. Om. Ada kok. Kayak dia kayak, ada nih. Ada. Di tim saya loh. Saya. Tim yang lain nggak ada gitu. Sorry ya tim saya ya kalau nonton ya. Ya tapi aku gede banget sih karena tadi karena Kamu ada nggak, Kak? butuh tidak ada. belum ada makanya pengen bikin Ya, jadi ya, kayak bisa terdokumentasi dan bisa ngelihat gitu kan dan ada kasus realnya kayak ini kita bener-bener kemarin yang kayak gini nih satu story point yang bentuknya taks yang kayak gini nih bener-bener satu story point kemarin nih gitu kan. Iya. Oke. Jangan-jangan kayak- update readme dia pasang 5 gitu kan. Gitu ya. Jadi kayak ketika ada sesuatu yang ini bayangin ya lagi estimasi nih dapat nih sebuah taks apapun itu kita bisa dengan mudah ngelihat dokumentasi terus kayak nyocokin gitu ini sama ini nih oh kayaknya masih gedean yang aku pegang sekarang nih sama yang ini oh oke, naikin story point 2 terus bandingin oh masih lebih gede lagi story point 3 oh masih lebih gede nih karena mungkin ini kompleksitasnya sama-sama bikin filter tapi yang ini ada unknown-nya nih requirement-nya masih belum jelas bakal berubah bla 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 terus endpoint-nya belum ada kompleksitas yang unknown lah ya di dalam sana nggak bisa nih 3 nih ini soalnya 3 nih sangat udah clear nih yang kemarin nih bikin filter tapi udah clear kalau yang ini bikin filter juga tapi masih ada yang belum clear kayaknya jangan 3 deh 5 deh nah kalau 5 nih pas 5 nih. gini dong. Gak ada 1 2 3 Tapi kalau ternyata yang tadi unknown ternyata nggak sesusah itu bisa jadi tetap 3 dong. Nah kalau ternyata ketika sebelum final estimation-nya ternyata udah di clearkan semua unknown-nya ya udah Bakal kelihatan kan oh Iya. enggak ternyata enggak sekompleks itu kok udah 3 gitu Ya, I bisa. see, jadi kayak lebih gitu kan lebih enak gitu loh apa ya? Gak tahu lagi. Oke. Ya, ini sebenarnya udah banyak banget yang kita bahas ya dan menarik banget sih. Seenggaknya bisa dapetin kita gambaran gitu. Tapi tadi sebenarnya ada satu hal yang pengen aku coba ulik lebih lanjut terakhir ya. Karena aku rasa ini juga bisa jadi salah satu bekal buat teman-teman yang lagi dengerin gitu ya. Karena kita tadi mention dan bahas soal kamu bakal bisa estimate dengan proper seiring dengan berjalannya waktu dan experience yang kamu lalui gitu kan. Kamu pernah mengalami masa lalu yang seperti apa di kerjaanmu sehingga itu bisa jadi lesson learned Masa gitu kan. lalu. Bisa jadi pengalaman dan untuk bisa jadikan patokan gitu. Betul. Tapi nggak kalau untuk teman-teman yang baru mau masuk gitu ya Kak. Seenggak gitu. Baru masuk apa nih? Baru mau masuk sebagai junior lah katakanlah gitu kan. Bisa dibilang atau fresh graduate yang baru mau berkarir gitu kan. Nggak ada experience gitu. Tapi seenggaknya ya aku sebagai seorang yang baru mau masuk fresh graduate segala macam, nah itu pengen tahu juga nih sebenarnya gimana sih kalau mau nge-estimate gitu kan. Nah gimana caranya kita mempersiapkan skill itu gitu as a software engineer yang baru mau masuk gitu kan. Karena yang tadi kita obrolin ya udah itu pengalaman doang. Tapi masa nggak ada apa yang bisa kita siapkan untuk seenggaknya ketika ditanyain ya kita masih bisa jawab meskipun nggak secara clear dan perfect ketika kita punya pengalaman gitu. Sebenarnya jawabannya kalau untuk ini ya kita baru berkarir terus apa nih yang harus kita lakukan agar nantinya kita punya skill estimasi yang bagus lah ketika udah nanti level up karirnya gitu kan. Kayaknya tadi udah kita bahas gitu, jawabannya udah kebahas menurutku. Yang tadi gimana caranya kita itu bisa punya skill untuk mengulik atau menggali informasi lebih dalam dan Ya, betul. yang tadi itu ya Kritis. kritis mulai dari sana gitu. Kritis. Apa ya? Aku gak paham jadi gak kamu kenapa sih kan sekarang dan Ya harus kritis. iya karena iya kayak apa ya aku pun ngerasa dulu ketika masih awal-awal tuh juga
nggak sedalam itu ketika menggali informasi gitu. Betul, Kayak misalkan disuruh bikin kalau kamu disuruh bikin fitur filter lagi. Apa sih dari filter? Fitur. Disuruh bikin fitur filtering bla 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 atau pagination atau apa. Kamu kayak gimana ngebikinnya gitu misalkan. Oh, aku bakal bikin state langsung Implementation. solusi gitu loh. Oh. Aku bakal pakai framework ini atau Iya, langsung iya. kayak gitu kan. Tapi kayak bahkan secara refleks gitu ya. Itu masih belum mempertanyakan kompleksitas dan requirement secara detailnya gitu. Jadi yang paling perlu ditanamkan. Yang paling penting untuk ditanamkan dan dipupuk adalah rasa keingintahuan kita, kemudian nggak cukup nggak gampang puas. Maksudnya kayak kalau ada satu hal kayak nggak manut aja gitu ya. Iya, Ham, ya. iya, Maksudnya betul, kayak nggak betul. cuman nerimo ing pandum. Ini ada ini nih. Kayak Itu mungkin Itu ini apa? Peribahasa apa itu? peribahasa Jawa. Kayak- Apa artinya? artinya apa? Gue tahu juga kamu yang Dia ini ya. bilang dia ngelempar ke orang lain. PR kabur kamu. Kayak gitu. Oh gitu ya. PR ke aku. Iya. Jadi kan maksudnya kayak berarti gak cuman nerima aja kayak dengan lapang dada. Oh ini ada ini. Oh ya udah gitu tuh. Shop gitu kan. Atau langsung dikerjakan, tapi kayak yang paling penting pertama harus klarifikasi dulu, Betul. gathering information dulu, digali gitu Iya, ya. iya. Ham, ya. Betul sih. Dan ya yang kalau misalkan baru masuk juga mungkin tadi sih berusaha untuk paham sama medan perangnya sih. Kayak baru masuk misalkan, Mas ini produknya udah sampai mana? Udah segede apa nih? Ada dokumentasinya nggak yang bisa saya baca gitu misalkan ya. Kemarin udah ngerjain fitur-fitur apa aja gitu. Ada PRD-nya yang kemarin itu kayak dicari gitu kan. Terus dimarahin sama senior. Nyatanya melolor ya. Itu bahasa apa ya, Kak? Jawab Kak, itu PR buat kamu. gitu. Harapan. Ya itu sih mungkin yang bisa di ini ya. Paling enggak kalau kita paham produknya, paham tentang tadi hal-hal teknisnya, dokumentasinya kita baca dan lain-lain, fiturnya kemarin bikin apa aja, terus kita dapat task gitu ya. Coba tolong dong bikinin filter gitu, filter lagi. Ya itu. Karena kita tadi udah paham medan perannya, udah paham kayaknya kemarin fitur ini atau filter ini kayaknya nembaknya ke endpoint ini deh Mas. Itu endpointnya gimana ya dan lain-lain gitu. Kan kita bisa lebih kritis dengan tahu kondisi code base-nya atau produknya gimana atau fiturnya gimana gitu sih. Oke. Ya, dan bisa ini juga sih sebenarnya bisa dicoba untuk mengestimasi untuk diri kita sendiri gitu. Kayak hari ini mau ngerjain apa nih misalkan ya. Ya udah coba diestimasi aja ini kayaknya sekian jam gitu misalkan. Karena ini posisi kita bukan seorang lead atau seorang ini yang bisa dapet task untuk nge-breakdown task dan ngeestimasi satu project utuh tadi ya. Yang baru junior, baru fresh graduate nih, baru awal berkarir gitu kan. Ya udah, estimasi untuk diri kita sendiri aja. Sebagai bahan latihan gitu. Iya. Yang sering saya lakukan juga gini Kak, kalau misalkan nentuin timeline tuh kayak sehari gitu misalkan ya. Itu saya dengan kondisi saya udah paham requirement-nya, breakdown task-nya saya udah clear-kan gitu kan. Saya udah bisa dengan PD dengan kayak ini kayaknya sehari gitu misalkan ya. Tapi dengan catatan nggak ada distraksi selama saya ngerjain itu. Gitu. Saya selalu tekankan tuh sama produk tuh. Oke, ini sehari, Mbak, tapi kalau saya fokus ke sini ya. Siapa tahu misalkan Teng gitu ya. Ini sehari, Mbak. ketika ngerjain gitu ya, saya di tengah jalan terjadi ada bug fix dan lain-lain gitu. Iya. Saya selalu tekankan sih, ini dengan kondisi nggak ada distraksi di tempat lain atau Gitu ya? masalah lain gitu. Ilham menunjukkan ketegasan produk. Mbak, ini jangan ganti lagi requirement-nya. Gitu kan. Iya, itu Awas sih. kalau diganti gitu kan. Karena breakdown saya udah clear juga kan. Ya udah di sehari udah. I see. Ya jangan didistraksi gitu. Jadi Ya. sehari itu tanpa distraksi dan fokus ke situ aja sehari. Termasuk Gitu. distraksi dari teman ya gini. Ayo nyari makanan gitu kan. Iya. Itu ya. Berarti saya marahnya harus ke temen itu sih. Iya. Kamu distraksi saya kamu. Siapa yang bisa Timeline saya jadi rusak gara-gara Anda gitu kan. Apalagi yang cuma yang nitip-nitip doang gitu kan. Iya. Nitip Aduh, makan. udah Kamu mau menyiksa keluar gitu nitip kan. makan gitu kan. Enggak ikut nemenin gitu kan. Nitip makan kan efektif sebenarnya ya. Jadi kita nggak Iya, bisa distraksi. efektif kan? bagi Anda. Tapi Efektif bagi orang distraksi yang untuk nitip orang sih. lain. Iya. Oke, cool. Jadi ini udah di penghujung ya, teman-teman. Udah banyak banget yang kita bahas tadi gitu ya.
mulai dari awal kayak gimana baiknya kita mengestimasi, mulai dari kita bahas soal pahami requirement, clarifying question, kemudian untuk bisa kita punya mentalitas kritis mempertanyakan segala hal kemungkinan supaya pada akhirnya yang awalnya blur jadi jelas dan Yap. clear gitu, yang awalnya unknown jadi jelas gitu ya. Itu penting banget sampai pada akhirnya kita nge-breakdown sampai bener-bener detail dan kecil, dan ya nge-estimate-nya pun juga ya tadi ya kita biasanya pakai basis story point instead of jam, karena jam kita juga nggak pernah bisa secara pasti Spesifik berapa gitu. jam Iya, itu betul, gitu betul. kan. Iya. Oke, kita udah banyak banget yang dibahas. Mungkin ada hal lain yang mau disampaikan sebelum aku tutup? Ya mungkin ini ya mau menambahkan ya aku sendiri juga pengalaman untuk estimasi dan lain-lain juga sepanjang itu juga gitu ya. Jadi sambil belajar juga. Apa yang aku sampaikan tadi ya sesuai pengalaman yang aku alami selama ini dan ya hasil baca-baca buku gitu kan. Nah, jadi kalau misalkan ada teman-teman yang lebih senior gitu kan, mas-mas engineering manager gitu, mungkin mau menambahkan ilmu-ilmunya gitu, mungkin referensi-referensi apa nih yang bisa aku dan teman-teman baca-baca gitu, untuk bisa meningkatkan skill estimasinya lah gitu ya, biar bisa lebih proper, lebih clear kayak gitu, termasuk breakdown task dan lain-lain, itu mungkin bisa di-share lah kayak gitu. Ya. Yes. Ya, boleh. Ilham? Mungkin titipannya ini sih, tambahannya ya, mungkin jangan sering nitip-nitip makanan ya biar tidak ada distraksi. Ini gak nyambung banget ya. Gak usah nambah. Udah, cut. Tadi kan kita ngomongin distraksi dong. Oh, iya. Berarti ya udah, jangan sering-sering titip makanan. Titip habis ini Oke, cool teman-teman, thank you semuanya buat yang udah nonton sampai akhir. Semoga ada apa yang kita diskusikan dan bincangkan ada manfaatnya buat teman-teman. Amin. Yang lagi Amin. yang lagi pengen belajar gimana cara estimasi yang benar gitu segala macam, ya hopefully bisa resonate dan nyambung. Ya. Oke, segitu dulu untuk video kali ini. Sampai jumpa di video yang lainnya. Dadah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you. Jihun mata masuk, bet lapar, bet. Lapar gue. Titip kok.